Hari ini kita akan belajar mereview artikel yang sudah saya review. Judul artikelnya adalah peran framework ITIL V3 mengukur kualitas layanan TI studi kasus perpustakaan di Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta. Nomor 2, nama jurnal Informatika Jurnal Pengembangan IT JPIT. Volume halaman nomor sama dengan volume 5, nomor 2 halaman 59 sampai 63, dibuat tahun 2020. Penulis Ignatius Boli Suban, Andi Wahju Raharjo Immanuel. Telah direview kembali dengan nama Covid reviewnya, tanggal review Senin 28 Oktober 2024. Tujuan penelitian mengukur kualitas layanan teknologi informasi di perpustakaan Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta dengan mengukur framework informasi teknologi infrastruktur library ITIL V3 untuk mencapai tingkat kematangan layanan dari level 0 hingga level 5. Subjek penelitian, staf dan mahasiswa yang bekerja sebagai student staff di perpustakaan Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner, uji validitas dan reliabilitas data. Dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistik 25 dengan validitas diuji menggunakan person product moment dan reliabilitas diuji menggunakan round batch S alpha. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan teknologi informasi di perpustakaan Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta berada pada level kematangan 3 definite, yang berarti prosedur dan instruksi kerja telah distandarisasi dan didokumentasikan. Setiap subdomain pada servis operasional mencapai level 3 yang meliputi event management, incident management, request fulfillment, access management, dan problem management. Kesimpulannya adalah framework ITIL V3 efektif untuk mengukur kualitas layanan TI di perpustakaan Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta yang masuk pada level kematangan 3. Penulis menyarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengukur kualitas layanan TI pada level yang lebih tinggi, serta menambahkan rekomendasi untuk meningkatkan layanan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Kelebihan: menggunakan kerangka teoritis yang kuat. Peneliti ini menggunakan ITIL V3, kerangka kerja yang umum diakui dan diterapkan dalam manajemen layanan TI, sehingga hasil penelitian dapat diterima dan memiliki relevansi tinggi dalam lingkungan TI. 2. Metode penelitian yang sistematis. Uji validitas dan reliabilitas data menggunakan metode person, product moment, dan roundback alpha memastikan data yang dikumpulkan valid dan konsisten. Studi kasus yang spesifik. Penelitian berfokus pada satu institusi perpustakaan Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta, memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang kualitas layanan TI di lingkungan tersebut. 4. Hasil yang aplikatif. Dengan mengetahui level kematangan layanan TI, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan layanan TI di masa mendatang, khususnya untuk perpustakaan universitas. Kekurangannya: terbatasnya variasi subjek penelitian. Fokus penelitian hanya pada satu lokasi perpustakaan Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta, sehingga hasilnya mungkin kurang dapat digeneralisasi ke institusi lain dengan karakteristik yang berbeda. 2. Keterlibatan level ITIL yang digunakan. Penelitian ini hanya menggunakan siklus layanan ITIL
pada tahap service operation yang mungkin tidak memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek-aspek lain dalam ITIL, seperti service strategi atau service design. Penggunaan data kuantitatif saja, penelitian ini sepenuhnya berbasis kuesioner, sehingga kurang memberikan wawasan kualitatif tentang pengalaman atau pandangan staf yang mungkin dapat memperkaya analisis. Kurangnya pembahasan rekomendasi detail. Jurnal memberikan saran untuk peningkatan di masa depan, tetapi tidak memberikan rekomendasi teknis atau strategi implementasi yang mendetail untuk perbaikan layanan berdasarkan hasil yang diperoleh. Dengan penambahan ini, jurnal dapat diperbaiki dalam hal cakupan metodologi dan rekomendasi yang lebih mendalam untuk meningkatkan kualitas layanan TI. Kelebihan menggunakan kerangka yang diakui. Penelitian ini memakai framework ITIL V3 yang sangat diakui di bidang layanan teknologi informasi. Ini membuat hasil penelitian lebih dapat dipercaya dan relevan bagi banyak institusi yang ingin menilai kualitas layanan TI mereka. Metode penelitian yang tepat, peneliti melakukan pengujian validasi dan reliabilitas data. Jadi data yang dipakai bisa dipastikan akurat dan konsisten. Ini berarti hasilnya didukung oleh data yang benar-benar valid. Fokus pada kasus nyata. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kualitas layanan TI di tempat tersebut dan menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dapat digunakan untuk perbaikan. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas layanan TI saat ini dan memberikan gambaran tentang apa yang perlu ditingkatkan. Jadi perpustakaan atau institusi lain bisa menggunakan temuan ini sebagai acuan untuk memperbaiki. Dan kekurangan lainnya terbatas pada suatu lokasi karena hanya dilakukan di Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hasilnya mungkin kurang cocok jika diterapkan di institusi lain yang memiliki kondisi berbeda seperti universitas yang lebih besar atau perpustakaan umum. Kekurangannya yang kedua, hanya menggunakan satu aspek dari ITIL. Penelitian ini hanya menggunakan siklus service operation dari ITIL V3 sehingga tidak mencakup aspek lain seperti service strategi, service design yang juga penting untuk kualitas layanan secara keseluruhan. Pendekatan data kuantitatif saja. Penelitian ini hanya menggunakan data angka dari kuesioner hingga tidak mendalami pendapat atau pengalaman staf secara langsung. Masukan kualitatif dari staf bisa memberi wawasan tambahan yang lebih kaya. 4. Kurang rinci dalam rekomendasi. Penulis menyarankan hanya perbaikan layanan TI tetapi tidak memberikan saran khusus atau langkah-langkah yang jelas untuk meningkatkan. Rekomendasi yang lebih detail akan sangat membantu dalam mengarahkan upaya perbaikan. Cukup sekian review jurnal singkat dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.